masuk penjara pencuri orang punya uang negara. Itu dia, bikin malu. Kenapa maling jadi penjahat? Makanya saya bilang kepada anak istri saya, yang ketiga, pertama jangan tinggalkan sholat, yang kedua antum jangan mencuri, yang ketiga jadilah dirimu sendiri, jangan pernah jadi diri dan pikiran orang lain. Nah, jadi diri sendiri. Begitu. Kalau kamu nanti jadi pejabat, jadilah pejabat, jangan berhati penjahat. Kalau kamu jadi penjahat, jadi penjahat yang betul. Ibu bapak, dalam satu risalah saya baca buku, ternyata Imam Syafi'i itu punya guru yang paling hebat dari sekian banyak guru yang beliau belajar. Guru beliau itu yang paling hebat bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini mantan perampok, mantan pencuri, mantan garong, mantan bajingan. Kata Fudail, keburukan berdiam di dalam rumah, sedangkan kuncinya adalah cinta kepada dunia. Nabi SAW, hubud dunia ra'sul kulli khati'at. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Berkomitmen dia, bersatu dia, antara menteri dengan menteri, antara hakim dengan jenderal, bersatu dia. Bagaimana supremasi hukum digembos? Antum melawan penguasa, antum bukan masuk ke kamar, antum akan masuk ke kamar tahanan. Ini yang membuat orang jadi takut. Bahkan Karni Ilyas pernah merilis satu siaran, 62,8% masyarakat Indonesia takut bersuara. Sudah takut bersuara. Lihatlah sekarang, yang tadinya di atas kencang bicara tentang tauhid, bicara tentang kedaulatan masyarakat, bicara tentang kebenaran Islam, tiarap satu-satu. Takut masuk penjara. Nggak apa-apa, kita masuk penjara bangga, asal kita bukan nyolong, asal bukan nipu, asal bukan bohongi umat. Saya di dalam penjara, ada ustaz juga di dalam penjara. Saya tanya, Ustaz, apa kasusmu? Oh, ini kiai, dia panggil kiai sama saya. Ini kiai, kasus saya kasus biasa lah, kasus umat. Iya, kasusnya pasalnya berapa? Oh, belum ada pasal kiai. Jamaah yang ngomong ke saya, Ustaz, ini pasalnya. Apa pasalnya? Bawa lari uang umroh. Malu-maluin, Bu. Bawa lari uang umroh, bawa lari orang punya uang haji, menipu umat, membohongi umat. Innalillah. Oh, saya bilang kalau saya begitu dan sudah kaya saya ya. Hari ini kaki saya di Sumatera Utara, besok di Cirebon, besok di Makassar, besok di Kalimantan, besok di Banjarmasin. Udah kaya saya kalau begini. Sedangkan kuncinya, kata Fudail bin Iyad, adalah cinta kepada dunia. Itu keburukan. Kebaikan berdiam dalam satu rumah, sedangkan kuncinya adalah ikhlas. Zuhud. Itu bukan berarti kita tidak butuh dunia. Ingat baik-baik. Uang itu bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Tapi bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Sama dengan kita datang berdakwah. Kita tahu panitia siapkan tempat
panitia perlu pengorbanan. Saya bilang saya keliling Indonesia, tanya dari Sabang sampai Merauke. Kalau pernah saya tipu umat dalam berdakwah, bahkan panitia yang tipu saya. Oh, pernah terjadi begitu waktu buka amplop begini tipis. Makanya untuk mengukurnya rasa dulu kopi, ada kopi enggak ini? Disinilah akan melihat. Ini kalau kopinya enak, insya Allah amplopnya tebal. Bukan ibu bapak. Kita mau merdeka bagaimana di dalam kita umat Islam sendiri saling mencuri? Merdeka apanya? Tertibkan dulu diri sendiri, tertibkan dulu masyarakat, negara dan bangsa. Tapi siapa yang menertibkan? Yang di atas. 4 orang yang menertibkan dunia ini. Bi ilmi ulama'i, bi adlil umarok, bi syafawatil aqniya, bi dakwatil fuqara'i. Yang pertama, bi dakwatil fuqara'i, itu yang keempat, doa orang-orang miskin. Bahaya itu, bahaya. Kalau itu sudah berdoa, awas. Ya Allah, presiden yang dulu saya tidak begini. Waktu SBY kami sawitnya naik. Dulu per kilo sawit saya 5.000 ya Allah. Di zaman Jokowi ini hancur ya Allah. Awas, awas. Doa orang miskin. Karet 7.000 dulu ya Allah. Tapi ganti menterinya ini rusak. Sampai gula dan minyak goreng susah dicari kemarin. Saya orang Manado kawan. Kalau di Manado, tak perlu minyak goreng. Orang Manado nyiul melambai. Oh, di kampung saya, opa saya itu punya berhektar-hektar pondok nemen. Opa saya punya kopra, punya banyak kelapa. Bahkan saya masih muda, saya pencuri kelapa itu. Yes, saya pencuri kelapa itu. Tapi punya opa saya mantan pencuri seperti Kudoil Bidian. Tapi saya nggak pernah nyolong barang orang lain. Saya ambil opa saya punya. Kalau hanya minyak goreng yang tidak ada, Manado tempat kopra, naik saja di pinggir rumah, bikin kelapa, cukur dia, peras dia, bikin minyak kelapa. Kaya Indonesia ini. 10.000 triliun, datang presiden baru, ada yang ngomong begini, orang tidak punya konsep di pikiran, nggak tahu tentang ekonomi, nggak tahu soal hukum, apalagi politik. Kalau dia ngomong, ini presiden berikutnya susah mengembalikan uang. Allahu Akbar ya karim. Jangankan 10.000 triliun, 1 juta triliun. Indonesia ini cuma membalik telapak tangan. Makanya biar presiden di Indonesia ini tak tahu apa-apa, boleh, yuk bisa jadi presiden kawan. Ya, Insya Allah. Amin ya Rabbal. Bisa, karena yang bekerja bukan presiden. Presiden hanya menjaga attitude, presiden hanya menjaga kemampuan leadership. Berdiri bagaimana, duduk bagaimana, menggenggami ketika bicara bagaimana, waktu mengenakan jas wiskap, tangan tidak boleh sekasuar dengan wiskap, harus pakai tisu atau lenso sapu tangan. Ini semua adab dalam leadership. Duduk ketika makan beserta kepala-kepala negara, mulut tidak boleh ikut sendok yang cari mulut. Inilah studi leadership. Sampai seketat itu baru kita jabarkan dalam proses. Jadi sebenarnya pemimpin itu tidak berpikir soal ekonomi, tidak berpikir soal sertifikat tanah, tidak berpikir soal bahan tambang. Semua yang ada dalam ruang republik yang kaya raya ini, baik di bawah tanah, di atas, di udara, bahkan di kiri kanan tambang. Pemimpin tak usah pikir itu. Kenapa pemimpin sampai bagi-bagi sertifikat?
Ini adalah kinerjanya si siapa tadi yang sambutan itu, dusun siapa? Ya, si dusun tadi itu punya kerjaan. Itu barangkali orang asumsikan kepala, itu orang bilang lu murah. Is come back to yourself. Kembali lagi kepada you punya diri. Begitu. Kalau antum sudah sadar saya seorang pemimpin, saya seorang leader, saya tidak perlu kerja, duduk saya komando. Tapi Bapak garis bawah, seorang leader yang pertama kuasai bahasa. Kalau sudah kuasai bahasa, kuasai ilmu. Jadi bukan cuma duduk diam, sini ekonomi, sini inflasi negara bagaimana, fluktuasinya rupiah bagaimana, dolar kursnya bagaimana, itu dia di luar kepala. Dan ini Anies punya bagian. Nanti kita lihat. Dulu kita pendukung Prabowo kan? Maaf Jenderal, sekarang kita dukung Anies. Orang tanya sama saya, Ustaz dukung Prabowo? Yes, saya dukung Prabowo. Dia punya mama Manado, bapaknya Jawa, dia orang Jawa juga. Anies Baswedan juga Jawa, apalagi Ganjar Pranowo Jawa. Tapi kan tiga orang ini kita cari the best, kita cari baik daripada yang terbaik. Bukan cuma cari yang baik, sebagaimana Nabi Muhammad according to Michael Hall 100 the great men in the world, Prophet Muhammad good man is number one. Itu kafir yang bilang, seorang penulis Amerika Michael Hall, dari 100 manusia terbaik di dunia, Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduki ranking pertama orang terbaik. Antum sendiri pakai nama Muhammad masuk penjara pencuri orang punya uang. Masuk penjara pencuri orang punya uang negara. Itu dia, bikin malu. Kenapa maling jadi penjahat? Makanya saya bilang kepada anak istri saya, yang ketiga, pertama jangan tinggalkan sholat, yang kedua antum jangan mencuri, yang ketiga jadilah dirimu sendiri, jangan pernah jadi diri dan pikiran orang lain. Jadi diri sendiri. Begitu. Kalau kamu nanti jadi pejabat, jadilah pejabat, jangan berhati penjahat. Kalau kamu jadi penjahat, jadi penjahat yang betul-betul penjahat. Jangan pura-pura berhati pejabat. Di Indonesia ini banyak pejabat berhati. Pejabat berhati. Itu sudah Allah gariskan dalam surah Al-An'am 123 tadi. Dijadikan, ditaruh di tengah-tengah kalian. Jadi Jokowi jadi presiden, sudah kita bersyukur. Kita kan dulu dukung Prabowo menang, tapi Jokowi yang Allah lantik. Sudah syukuri, sudah dilantik, bahkan tidak terasa hampir 1 dekade, hampir 10 tahun Jokowi sudah mau selesai. Kemarin itu 78 tahun Indonesia merdeka, itu pidato terakhir Joko Widodo. Insya Allah, amin ya Rabbal. Karena Jokowi sudah mau turun, bukan cuma Jokowi. Isaru salasa asnafin minanasi wahum. Yang pertama al ulama'ul gofilu, ulama pun turun, ma'ruf amin. Kemarin dia mau upacara, dia mau masuk ke barisan upacara. Tarik kiri, tarik kanan. Karena kawan sudah susah, raja punya kaki kan tidak kuat lagi jalan. Coba perhatikan kalau Anies dan Agus dia.
Ini nih pemimpin-pemimpin yang gagah, yang muda. Allahu Akbar. Seperti inilah contohnya Yahya Walodi begini. Amin ya Rabbal. Jangan cari yang sudah after, cari yang masih forsa. Satu, mantan serdadu, soal mental sudah terlatih, track recordnya is father ex-president. Bapaknya dulu adalah presiden yang paling bijaksana, Susilo Bambang. Masya Allah, tinggi, gagah, besar. All the praises, Bismillahirrahmanirrahim. All the praises go to Allah and Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana SBY pidato selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau buka dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. I'm President from Indonesia. Ini satu sudah baca begini sana kan. Kawan lagi. Makanya perlu Anies, Agus, dua-dua ini output Amerika. Output Amerika. Konsep demos and kreator, konsep demokrasi. Dua-dua jago ini. Kita ustadz ini bukan tidak tahu, kita lebih kaliber dari politikus. Cuma kita selalu simpang. Politik di Indonesia ini untung-untungan. Bawa atribut Islam, bikin politik. Di sana juga bikin. Bawa bendera Islam, warna Islam, bikin politik. Setelah sudah jadi politik Islam, berhantaman mereka, tidak mau bersatu. Kenapa? Apa itu masalahnya? Jadi tunggu dulu kita bicara kemerdekaan bertauhid. Partai politik Islam aja nggak bersatu. Betul apa betul? Jalan sendiri-sendiri. PKS ke sana, PAN ke sini. Tunggu dulu. PBB ke sana. Ada kan PBB juga kan? Oh, semua jalan masing-masing. P3 lompat ke sana. Allahu Akbar. ABG asal bukan Ganjar. Lompat semua ke sana, kawan. Baru ustadz-ustadz kita kebanyakan tiarap. Ya. Tiarap karena nggak ada yang pinang mungkin. Saya nggak kenal tuh Anies Baswedan. Nggak. Wallahi. Hanya satu kali saja di Jakarta pernah ketemu. Beliau sambutan, saya ceramah. Nggak pernah. Kemarin ada yang mau tawarkan bertemu Anies makan siang. Saya bilang enggak. Sama dulu dengan Prabowo. 6 kali saya diundang, nggak pernah saya datang. Saya bukan tipe pencilat. Dan saya kalau sudah tahu orang ini munafik, nggak mau saya berteman. Lebih baik satu dunia benci sama saya. Tapi saya disenangi oleh Allah daripada saya disenangi satu dunia dimusuhi Allah. Pegang prinsip itu. Itulah yang Abraham Lincoln pegang. Selamat dia nggak mati di tangan kulit putih. Begitu juga saya di penjara. Tolak semua pengacara. Karena saya tahu kalian berani kalau kalian diadu dengan sama-sama Muslim. Giliran kalian dengan kafir. Kalian pikir saya tidak tahu? Saya bekas kafir. Hei, dana kalian ada dengan kafir. Saya tahu bukan tidak. Ada ulama yang mengalir dengan partai kafir. Innalillahi. Dulu saya pernah bilang ulama ini. Terjadi sekarang kan? Makanya saya memilih jalan sendiri. Ada lagi fitnah. Ustadz Yahya katanya main catur, main kartu dengan Habib Rizik. Di mana saya main kartu dengan Habib Rizik? Beliau di blok narkoba, saya di pidana umum. Jauh tempat kami. Singa dengan singa mau diadu, susah kawan. Kasihan. Saya kesini tadi, orang kaget sholat isya di sini maghrib di jalan tadi. Jalan apa tadi itu? Saya mampir suami istri. Ini Ustadz Yahya ya? Oh bukan Pak, mungkin salah.
Ah, itu Ustaz ada tai lalatnya di sini. Iya, bisa saja salah. Bahasa awal ini sinaga. Siapa yang mengaku? Ah, ini Ustaz Yahya lah pura-pura. Awak Batak kawan. Bahasa Yahudi saya tahu, lagi bicara Batak. Ah, tahulah awak. Mau kemana Ustaz? Mau ke saya menciri 18 menit lagi. Ada masjid jadi samping Arhanut. Saya sholat maghrib di situ. Jadi kami itu kemana-mana, orang bertanya, kenapa Ustaz tidak mau pakai sopir? Saya takut nggak pernah, tapi waspada saya tinggi. Kalau antum saya percaya, belum 100%. Saya takut Indonesia ini biar 2000 perak dia mau bunuh saudara muslim. Jangankan 1 miliar, 2000 perak dibayar 2000 dia mau bunuh saudara muslim. Nah kalau saya pakai sopir, oh ini sopirnya Yahya, ini kafir, ini kuat dananya, bikin orang Islam jadi munafik karena orang kafir. Kafir mulai sorong. Nih ada 1 M, kamu sopirnya Yahya? Iya. Dia suka minum kopi kan? Ini cyanide, ini cyanida, taruh di kopi Yahya Walon. Habis minum selesai awak. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.